Halo, nama saya Yunita Metekohi. Saya mahasiswa Stikom Bali, Fakultas Bisnis Digital. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan travel Baronda tiket berbasis aplikasi web yang menjadi mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan sebagai tugas akhir semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang e-commerce, yang dimana e-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam era digital seperti saat ini. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik dari pihak konsumen, produsen, maupun penjualnya sendiri. Konsumen toko online ini menyediakan banyak kemudahan dan kelebihannya sendiri jika dibandingkan dengan konsep toko offline. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat dan mudah, konsep toko online atau e-commerce dapat meminimalisir banyak biaya operasional yang dikeluarkan karena penjual tidak harus memiliki toko secara offline. Selanjutnya, pada kesempatan ini akan diusulkan membuat sebuah aplikasi berbasis web penjualan dinamakan Baronda Tiket yang menjual tiket fleksibel yang dapat dipesan di mana saja tanpa harus mendatangkan toko offline. Tiket fleksibel yang dimaksud yaitu tiket yang dapat dibeli dengan harga terjangkau pada masa sekarang dan dapat digunakan selama masa periode yang ditentukan tanpa harus takut akan kenaikan harga tiket pesawat. Dalam penggunaannya pun aplikasi ini, konsumen dipermudah dalam satu genggaman bisa melakukan pemesanan tiket. Selanjutnya ada tabel analisa dan perancangan yang terdapat dua tabel, yaitu nama aktor, deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi. Yang pertama, nama aktornya customer, yang dimana deskripsinya memilih menu paket yang diinginkan, mengisi data pemesanan dengan lengkap, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, mengkonfirmasi pemesanan diterima. Yang kedua, aktor selanjutnya yaitu sistem, yang dimana mengecek data calon penumpang, menampilkan transaksi pemesanan, menampilkan proses pembayaran, menampilkan status pemesanan, dan yang terakhir ada aktor admin, yaitu dimana deskripsinya melakukan proses login, menambah menu paket yang tersedia, mengurangi menu paket yang tidak tersedia, mengecek pembayaran, membuat invoice, verifikasi data calon penumpang, dan yang terakhir mengirim informasi pemesanan. Selanjutnya ada analisa pieces table. Terdapat 3 tabel, yaitu jenis analisis, sistem sedang berjalan, dan sistem yang diusulkan. Tabel pertama yaitu pada analisis kinerja. Sistem yang sedang berjalan pada analisis kinerja ini, pembeli bisa melakukan proses booking di mana saja tanpa batas jarak dan waktu sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Sistem yang diusulkan, pada sistem yang diusulkan pembeli bebas memilih menu paket penerbangan yang diinginkan sesuai dengan etalase pada website. Analisis yang selanjutnya yaitu informasi. Pada sistem sedang berjalan, informasi updatean harga paket dan tujuan penerbangan selalu terupdate, sehingga pembeli secara berkala bisa mendapatkan informasi terbaru. Sedangkan sistem yang diusulkan, pada sistem yang diusulkan, sistem yang bekerja belum terintegrasi pada perangkat keras masing-masing pengguna, sehingga pembeli harus menanyakan langsung ke admin travel melalui pesan WhatsApp atau sebaliknya. Admin akan menginformasikan updatean seputar informasi akan penerbangan atau ketersediaan waktu pada penerbangan tersebut. Selanjutnya analisis pada ekonomi, yaitu sistem yang sedang berjalan. Nilai ekonomis pada sistem yang sedang berjalan yaitu harga paket yang terjangkau, proses pembelian yang sangat cepat tanpa harus mendatangi travel agent. Sistem yang diusulkan, pada sistem yang diusulkan pembeli harus menggunakan jaringan internet untuk dapat mengakses website, sehingga ada biaya tambahan bagi pengakses. Selanjutnya analisis kontrol, sistem yang sedang berjalan, efisiensi terkait waktu dan proses akan pemesanan tiket di website sangat baik tanpa harus menunggu lama selama proses pemesanan. Sistem yang diusulkan, pembeli tidak harus mendatangkan travel agent secara langsung, tetapi melalui sistem ini pembeli dengan mudah mengakses di mana saja selama jaringan internet terpenuhi.
Yang selanjutnya, analisis efisiensi. Pada sistem yang sedang berjalan, efisiensi terkait waktu dan proses akan pemesanan tiket di website sangat baik tanpa harus menunggu lama selama proses pemesanan. Seterusnya, sistem yang diusulkan, pembeli tidak harus mendatangkan travel agent secara langsung, tetapi melalui sistem ini, pembeli dengan mudah mengakses di mana saja selama jaringan internet terpenuhi. Selanjutnya, analisis pelayanan. Sistem yang sedang berjalan, pelayanan akan informasi update masih belum baik sehingga pembeli harus menanyakan melalui pesan WhatsApp. Sistem yang diusulkan, pelayanan pada sistem yang diusulkan cukup memudahkan pembeli untuk mendapatkan informasi secara langsung pada admin travel. Untuk lebih jelasnya terdapat gambaran diagram, yaitu pertama flowchart diagram, data flow diagram yang disingkat DFD, entity relationship diagram yang disingkat ERD. Yang pertama flowchart. Pada flowchart yang diusulkan akan menjelaskan alur proses bisnis dan alur sistem yang sedang berjalan pada sistem Baronda Tiket untuk aplikasi berbasis web yang diusulkan dengan menggunakan Draw.io. Pada flowchart diagram terdapat 3 aktor. Ketiga aktor tersebut adalah customer, admin, dan sistem, di mana masing-masing aktor memiliki hak akses tersendiri. Untuk memperjelas gambar tentang alur proses aplikasi berbasis web dapat dilihat pada gambar di samping ini. Yang dimana yang pertama, customer melakukan pendaftaran akun, lalu data customer disimpan oleh sistem, dan admin melakukan proses login. Customer dan admin masuk ke halaman utama dan dapat melihat menu-menu paket yang tersedia. Selanjutnya, customer melakukan pemesanan paket. Jika tidak melakukan pemesanan, maka customer akan tetap pada menu pilihan paket. Jika ya melakukan pemesanan, maka sistem akan menampilkan menu input data dan selanjutnya customer melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, admin akan menerima sejumlah data pemesanan dan mengkonfirmasi pemesanan. Selanjutnya, data flow diagram yang disingkat DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kosser, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Penggunaan sistem ini terdapat 2 data flow diagram. Yang pertama ada DFD level 0 dan DFD level 1. Berikut tampilan DFD level 0 pada gambar di bawah ini. Yang terdapat 2 aktor pada DFD level 0 yaitu customer dan admin travel. Customer dapat melakukan pemesanan, menginput data pemesanan, membayar tagihan paket yang dipilih, menerima invoice, dan juga melihat data pemesanan. Admin travel dapat menyimpan data customer, data pemesanan, dan mengupdate ketersediaan paket. Selanjutnya, DFD level 1. Pada DFD level 1 ini adalah lanjutan tahapan rincian setiap proses yang ada pada DFD level 0. Sehingga setiap event yang ada dalam suatu proses dapat digambarkan menjadi lebih detail dalam sebuah DFD lagi yang disebut dengan DFD level 1. DFD level 1 bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai keseluruhan sistem yang lebih mendalam. Proses-proses utama yang ada akan dipecah menjadi subproses. Berikut tampilan DFD level 1 pada gambar di samping. Pada DFD level 1 terdapat 2 aktor yaitu customer dan admin travel. Terdapat 4 tabel dan 4 proses. Proses yang pertama yaitu admin melakukan login pada website. Proses yang kedua yaitu customer dapat langsung mengakses menu website dan dapat melakukan pemesanan. Selanjutnya, admin akan menerima data pemesanan tersebut dan mengkonfirmasi pesanan lalu akan diterima oleh customer. Proses yang ketiga yaitu customer melakukan pembayaran. Pada proses ini, customer membayar tagihan paket dan diterima oleh admin
Jika sudah, maka customer akan menerima konfirmasi pemesanan. Yang keempat, yaitu admin akan mengirimkan voucher pesanan kepada customer dan diterima oleh customer. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram yang disingkat ERD, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Berikut tampilan ERD pada tabel di samping. Yang terdapat 5 entitas dengan masing-masing atribut. Ya, entitas pertama yaitu pembeli atau customer. Atribut dari entitas ini yaitu terdapat ID pelanggan, email, password, nomor telepon. Entitas yang kedua yaitu pemesanan. Atribut dari entitas pemesanan yaitu ID pelanggan, ID pemesanan, jumlah pemesanan atau produk. Entitas yang ketiga yaitu paket atau menu paket yang memiliki atribut diantaranya ID paket, tujuan penerbangan, harga paket, masa periode terbang, dan jumlah paket yang diinginkan. Entitas yang keempat, pembayaran, yang dimana terdapat 2 atribut yaitu kode pembayaran untuk dapat membedakan dengan pembayaran lainnya serta total pembayaran. Entitas yang kelima yaitu form pemesanan, yang dimana dari form ini adalah untuk menerbitkan tiket fix kepada customer. Pada entitas form pemesanan terdapat 5 atribut diantaranya ID order, nama penumpang, tanggal berangkat dan pulang. Selanjutnya email, nomor paspor untuk international flight, dan KTP untuk domestic flight. Selanjutnya kita masuk pada dalam tahap uji website. Langkah pertama, masuk pada halaman Google Chrome dan memasukkan link pada di bawah ini. Dan pada gambar di bawah ini terdapat tampilan halaman Google Chrome. Selanjutnya tampilan halaman utama website Baronda Tiket yang dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, pengunjung tidak wajib untuk melakukan registrasi maupun login. Apabila ingin melakukan login, pengunjung bisa mengklik menu login pada bagian kanan atau website dan tampilannya akan menjadi seperti pada gambar di bawah ini. Jika sudah masuk pada laman website, customer dapat memilih paket yang diinginkan pada layanan menu ongoing promo. Customer dapat melihat menu paket yang tersedia di bawah ini dan bisa langsung memilih dengan cara mengklik pada menu paket yang diinginkan. Selanjutnya, berikut tampilan halaman produk yang dipilih, yang dimana boleh terbaca di situ ada jenis keterangan keberangkatan dan tujuan penerbangan. Tampilan menu pada keranjang untuk melihat pemesanan, di sini terlihat satu paket yang berisikan nominal satu paketnya 7.500.000 dengan subtotalnya 7.500.000 dan pembayaran pun juga harga final pun juga 7.500.000 rupiah. Nah, setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, user akan mendapatkan kode pemesanan yang akan digunakan untuk pengisian form penerbitan tiket yang terdapat pada halaman website menu form penerbitan tiket pada menu website. Berikut di bawah ini ada tampilan form penerbangan tiket, yang dimana di form ini salah satu cara untuk melakukan fix data-data yang diisikan oleh customer untuk diterbitkan tiketnya, yang dimana jadwal pilihan yang pada tiket tersebut dapat dipilih dari jadwal yang tersedia di online travel yang bekerja sama dengan tiket.com. Rute domestik data disampaikan sesuaikan KTP, rute internasional data disesuaikan dengan paspor, dan wajib email dan nomor handphone yang dimasukkan harus selalu aktif. Baik, sekian akan presentasi saya di hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.